Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali pada kesempatan di menjelang sore hari ini pada asar saya menyapa dan mendoakan, dan kembali mari kita mengaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing berbagi kembali menampilkan sebuah hadis yang termaktub, atau nanti ada beberapa penjelasan dari hadis yang termaktub juga di kitab yang sama, hadis sebelumnya yang dimaksud pada kesempatan kali ini, yaitu di kitab Sunan Ad-Darimi. Kitab Sunan Ad-Darimi di halaman 808 seperti itu. Di nomor hadisnya 3425, yaitu di kitab Fadhailul Quran, kitab keutamaan Al-Quran, subtopik atau bab yang ke-22 pada kitab Fadhailul Quran, ya, pada kitab Sunan Ad-Darimi ini. Perlu diketahui kitab Sunan Ad-Darimi ini untuk orang teman-teman yang baru bergabung atau baru menyaksikan tayangan ini, kitab Sunan Ad-Darimi termasuk dalam jajaran 9 kitab Kutubut Tis'a, ya, gitu. Jadi termasuk jajaran 9 kitab yang termasuk dalam 9 kitab pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kitabnya termasuk kitab primer atau kitab induk, ya. Nah, karena disebut sunan, maka kitab sunan ini, maka pembahasannya dari pertama dibuka dengan mukadimah lalu dengan bab taharah. Maka secara umum dipahami kitab-kitab yang disebut misalnya Sunan Abu Dawud dan seperti kitab ini Sunan Ad-Darimi, maka kitabnya berdasarkan pembahasan tentang fikih di awal-awalnya seperti itu. Langsung saja teman-teman merujuk pada redaksi hadisnya, yaitu sebelum saya sampaikan hadis ini sanadnya hasan, ya, gitu. Nanti diperkuat dengan hadis sebelumnya, sanadnya hasanun sahihun, artinya dua jalur periwayatan yang menjelaskan memperkuat hadis ini. Nanti hadisnya dua periwayatannya ada hasan dan hadis sahih seperti itu, dengan redaksi jalur periwayatan yang berbeda. Tapi kita akan coba membacakan redaksi hadis yang pertama ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini rawinya terhubung kepada sahabat Nabi, yaitu An Ma'qili ibni Yasarin, ya, seperti itu, ya. A'udzubillahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaitu qala man qala hina yusbihu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Itu siapapun yang berkata pada waktu pagi hari, ya, yusbihu, yaitu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, yaitu aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan syaitan yang dirajam atau yang terkutuk. Wa thalatha ayatin, ya, 3 kali itu membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim tadi sebanyak 3 kali. Wa thalatha maksudnya 3 kali, dan ayatin min akhiri suratil hasyr, dan ayat daripada akhir surah Al-Hasyr, ya, 3 maksudnya. Pagi hari, saya ralat, maaf, ini maksudnya membaca di pagi hari a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini, lalu disambung dengan 3 ayat akhir dari suratul Hasyr, ya. Kalau tangan buka tuh nanti 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr itu surah yang ke 59, ya, tidak keliru. Nah, itu surah 59 karena Al-Mujadalah, pembukaan surah dari juz 28 itu surah yang ke-58, ya, gitu. Maka surah Al-Hasyr ini surah yang ke-59, itu dimulai dengan huwallazi la ilaha illahu. Nah, itu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim, dan sampai akhir dari surah Al-Hasyr itu sendiri. Maka apa fadilahnya? Kita baca tadi kalimat ini, a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim, lalu diteruskan dengan membaca 3 ayat akhir, ya, min akhiri suratil Hasyr, surah Al-Hasyr. Waqalallahu bihi sab'ina alfa malakin. Nah, maka Allah memerintahkan kepada 70.000 malaikat yusalluna alaihi hatta yumsiya. Nah, memintakan salawat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca tadi dimintakan salawat. Maka salawat di sini maksudnya itu adalah juga bisa rahmat, juga permintaan ampun. Kalau kita baca redaksi hadisnya, terjemahan itu bisa dimaknai sebagai istighfar atau ampunan. Maka siapa yang membaca kalimat di atas tadi sampai 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr, Allah akan memerintahkan kepada 70.000 malaikat untuk memintakan ampunan bagi orang yang membaca tersebut sampai sore hari, kalau dia bacanya di pagi hari. Selanjutnya, wa in qalaha, jika dia orang tersebut membacanya masaan, pada sore hari,
Famislu dzalika hatta yusbiha. Maka ketika dia baca kalimat tadi yang sama sebanyak 3 kali ayatnya surah Al-Asr tadi ya maksudnya, maka fadilahnya sama, dia akan mendapatkan semisal itu, famislu dzalika. Ya, semisal itu maksudnya akan dimintakan ampunan oleh 70.000 malaikat hatta yusbiha, sampai datangnya pagi hari. Jadi kalau kita nanti bacanya ini malam ya, setelah sholat maghrib misalnya, atau saat menjelang malam datang masuk, maka akan mendapatkan permintaan ampun dari malaikat tadi yang memintakan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu apa yang dimintakan malaikat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini sesuatu yang sangat berharga dan sangat langka sekali. Lagi hadisnya juga statusnya sanadnya hasan, jadi kuatnya untuk hujah. Maka jangan tinggalkan ini ya teman-teman sekalian bagi yang sudah mengetahuinya. Dan zikir ini juga termaktub ya dalam kitab-kitab risalah kecil seperti Al-Ma'surah yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Banna rahimahullah taala, dan juga dalam Wiridul Latib ya teman-teman yang mengamalkan zikir pagi petang misalnya di masjid-masjid tuh, Wiridul Latib, risalah yang patut dalam ini ya Al-Haddad ya seperti itu ya. Nah, itu para saudara-saudara kita juga mengamalkan itu. Jadi ya, ini dari kitab induknya seperti itu. Nah, mengenai 3 ayat dari surah Al-Baqarah, surah Al-Hasyr tadi maaf, itu ini ada penjelasan di hadis sebelumnya ini ya. Saya buka sedikit di sini. Nah, ini man qara'a thalatha ayatin ya. Siapa yang membaca 3 ayat min akhiri suratil Hasyr ya, 3 ayat dari surah Al-Hasyr, maksudnya tadi dari wallazi la ilaha illahu dan sampai akhir ya. Idza asbaha, pada pagi hari, famata min yaumihi zalika, jika ia mati di hari itu, maka tubi'a bitaba'i syuhada, maka dia matinya itu dinilai sebagai mati syahid seperti itu. Nah, wa in qara'a idza amsa, dan siapapun yang membacanya pada sore hari, famata, dan lalu kemudian dia mati min lailatihi, pada malam itu, kalau dia baca sore hari, maka tubi'a bitaba'i syuhada, maka dia matinya seperti dinilai sebagai orang yang mati syahid. Dan hadisnya ini hasanun sahih ya itu. Nah, jadi hadisnya jalur periwayatannya tidak cuma satu, jadi ada setidaknya 2 jalur. Yang pertama menilai hasan, yang kedua jalur yang berbeda nilainya sahih. Jadi penguat daripada hadis yang ini. Jadi saya ulangi kembali, amalannya jangan lupa teman-teman sekalian, ketika masuk malam hari atau sore hari dan ketika subuh ya, sebelum ataupun sesudah salat subuh, maka jangan lupa baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, lalu diteruskan dengan 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr, dan kita akan mendapatkan doa, didoakan, dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan itu dan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Dan ini tidak terasa kita sudah masuk bulan Rabiul Akhir ya. Artinya sekitar, kalau kita merujuk sampai pada hari ini, itu kurang lebih 140-an hari lebih, berapa hari lagi gitu ya, sampai menjelang Ramadan. Mudah-mudahan amalia ini bisa kita amalkan dan kita mendapatkan pengampunan sebelum datangnya Ramadan, agar ketika Ramadan kita sudah berada di dalamnya dalam kondisi tidak membawa dosa dan enteng untuk melakukan amalia lainnya, puasa, sholat malam, dan tarawih serta yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon dimaafkan jika ada keliruan. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.